Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kesalahan pemula yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Dan kebanyakan nih, banyak yang tertekan, banyak yang merasa pusing ketika mereka tuh gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal, bukan ilegal ya. Karena mereka tuh takut dengan resiko-resiko yang akan mereka dapatkan ketika mereka gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal. Karena tidak sedikit banyak juga nih yang sudah mengetahui tentang aplikasi pinjaman online ilegal ya, tidak ada yang perlu ditakuti ketika gagal bayar di aplikasi pinjol ilegal ya, karena mereka itu tidak berizin dan pastinya ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal itu tidak akan ada resiko apapun kecuali penyebaran data. Nah, kebanyakan nih yang mengalami stres, yang mengalami tertekan itu yang mengalami keterlambatan gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal. Kenapa? Karena mereka itu takut dan sering berpikiran terlalu jauh ya tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal karena mereka pikir aplikasinya ini aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Hal yang sering mereka lakukan atau hal yang sering mereka pikirkan tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal itu sebenarnya terlalu berlebihan. Dan kesalahannya adalah mereka itu terlalu berpikiran negatif tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal. Nah, di sini saya jelasin kepada kalian bahwasanya resiko terberat ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal, yakni adalah masuk ke slik OJK atau BI checking. Tidak ada resiko lain lagi yang paling memberatkan selain itu ya, catat. Kalian jangan berpikiran bahwasanya aplikasi pinjaman online legal ini tuh resmi terdaftar di OJK dan untuk resikonya tuh bisa dibawa ke jalur hukum pidana ya. Tidak ada yang namanya hutang piutang pinjol itu akan dibawa ke jalur hukum pidana karena untuk masalah hutang piutang itu urusannya adalah perdata ya, dan kecil kemungkinan juga kalau misalkan untuk masalah hutang piutang pinjol kalian itu akan dibawa ke jalur ke persidangan ya. Karena mengingat untuk biaya masuk ke persidangan itu memerlukan biaya yang cukup tinggi. Jadi kalian tidak perlu takut dan kalian tidak perlu berpikiran yang berlebihan. Kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal ya, karena untuk semua ancaman-ancaman yang sering dikirimkan oleh DC pinjaman online itu tidak hampir semuanya benar akan terjadi ya. Jadi kebanyakan ancaman-ancaman yang selalu dikirimkan oleh DC pinjaman online legal itu kebanyakan hanya gertakan saja atau cara mereka menakut-nakuti nasabahnya agar si nasabah tersebut itu merasa takut, panik hingga memaksakan untuk membayar. Itu tujuan dari DC pinjaman online ya. Jadi mulai hari ini, mulai waktu ini kalian stop berpikiran berlebihan tentang resiko galbay di aplikasi pinjaman online legal, walaupun aplikasi ini tuh aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Perlu kalian ketahui, tidak ada resiko buruk yang akan terjadi ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal ya. Kalau ada ancaman bahwasanya akan ada pemblokiran rekening, KTP, BPJS itu juga tidak mungkin terjadi ya, karena untuk mereka itu tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut ya. Mereka itu tidak bisa memblokir ektp, rekening maupun BPJS. Itu sangat ngaco ya, itu ancaman yang sangat ngaco. Jadi mereka itu tidak punya kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Jadi sudah fix ya, kesalahan pemula yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal itu adalah terlalu berpikiran negatif tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal. Jadi stop, mulai saat ini jangan berpikiran berlebihan ya ketika kalian mungkin mengalami yang namanya keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal. Sekali lagi saya bilang kepada kalian, tidak ada resiko yang memberatkan kecuali masuk slik OJK saja ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal ya. Semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.